Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Lek Tuminem lolos dari tumbal pesugihan. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Aku adalah seorang anak yang lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau biasa disebut kejawen. Maka tidak heran, di dalam rumahku kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin, batu, dan beberapa peninggalan kuno. Aku bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Sore itu, aku menatap langit, mendung, hujan akan turun sebentar lagi. Tak berapa lama ada suara motor mendekat. "Gak dijemput lagi, Gus," kata seorang pria yang mengendarai motor metik, menatapku dengan senyum ramah. "Bareng aja yuk, kebetulan aku mau lewat rumahmu," kata pria itu yang tidak lain Ardi, teman nongkrongku di warung kopi. Di tengah perjalanan, aku tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang aku pikirkan. Aku hanya teringat satu orang yang membuatku akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Bule Tuminem. Bule Tuminem adalah satu-satunya adik ayahku. Dan beberapa hari ini, Beliau ini tinggal satu atap bersamaku. namun akhir-akhir ini Aku menemukan kejanggalan dengan buleku yang satu ini. Seolah-olah itu bukan buleku. Sebenarnya, Lek Tuminem ini sebelumnya tinggal di luar Jawa. Tapi entah mengapa, seminggu yang lalu dia menyuruh ayahku untuk menjemputnya di bandara. Ketika aku dan ayah menjemput di bandara itu, kami sudah merasakan banyak sekali hal-hal yang tidak beres. Ayah sempat bercerita kalau di belakang Lek Tuminem, ayah melihat sosok makhluk hitam tinggi besar yang menurut ayah sangat menyebalkan. Makhluk ini lidahnya sangat panjang dan menjulur ke sana kemari. Bahkan sudah beberapa kali hampir menjilat mukanya ayah. Ayah memang sejak bawaan lahir sudah mempunyai kemampuan akan hal-hal gaib. Beliau sebenarnya ingin langsung mengusir makhluk itu. Namun karena berada di keramaian, beliau takut akan mengundang banyak perhatian orang. Maka beliau cukup membiarkan makhluk yang menyebalkan itu. lagi mikir apa? Kata Ardi menyadarku dari lamunan. "Gak ada." Ardi tahu kalau aku berbohong, namun dirinya tidak punya hak untuk memaksaku bercerita. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun disertai kilatan petir yang menyambar. Namun Ardi tetap melanjutkan perjalanan. "Terabas saja ya, biar cepat sampai." "Oke," sautku. Motornya Ardi kini berhenti di sebuah rumah dengan komplek halaman yang luas. Ya, itu rumahku sendiri. "Gak mampir, Di?" Enggak Gus, lain kali saja. Tip salam buat mak, bapak, sama tantemu. "Ya sudah, hati-hati," sautku. Begitu motor Ardi kembali melaju menebus hujan yang kian lebat, aku baru sadar sudah hampir jam 6 sore dan hari sudah petang. Namun tak satu lampu pun di rumahku tampak menyala. Padahal kiri kanan tetanggaku sudah menyalakan lampu guna mengusir kegelapan di sekitar rumah. Apa listriknya mati ya? Batinku mendekat. Namun perasaan itu kembali lagi. Akhir-akhir ini semua seperti mimpi. Seperti ada yang lain di dalam rumahku yang membuat aku tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah. Aku membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. Namun kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutku. Aku mencari saklar lampu, menekannya. Namun rupanya listrik tidak juga menyala. Dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, mataku tertuju pada seseorang yang tengah duduk begitu gelap, sehingga aku harus mendekatinya. Rupanya ada seseorang selain diriku di rumah ini. Tapi kenapa ia tidak menjawab salamku? "Bu," panggilku seraya mendekat, karena aku kira sosok itu mungkin adalah ibuku. Namun, sosok itu hanya diam.
Semakin aku mendekat, terdengar suara menangis, sangat lirih, sehingga aku tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini aku sudah tepat di belakangnya. Ketika aku menyentuh bau sosok itu, agar aku dapat melihat siapa yang ada di depanku, sosok itu berbalik menatapku. Aku sangat kaget, karena apa yang aku lihat adalah bule Tuminem yang tengah menangis melihatku. Tiba-tiba aku merasa seperti terbangun dari sebuah mimpi. Aku baru sadar ternyata aku baru saja bermimpi. Dan ini sudah lebih dari 5 kali aku dihantui mimpi yang sama, berulang-ulang, seolah mimpi itu mengandung pesan. Kenapa ya dengan bule Tuminem? Kenapa aku selalu melihat bule menangis? Padahal bule Tuminem ini saat ini baik-baik saja dan tinggal bersamaku. Aku mulai merasakan semakin banyak kejanggalan pada bule Tuminem. Pada suatu sore ibuku memanggilku. "Gus, kamu gak lihat ayam di kulkas? Kok gak ada?" "Aku gak lihat, Bu." "Ya sudah, mungkin ada yang ngambil. Ibu belanja dulu ya." Ibuku pergi. Aku kemudian kembali ke kamarku. Namun ketika aku melewati kamar bule Tuminem, terdengar seperti suara mengkecap, seperti seseorang tengah mengunyah, dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tidak hanya itu, aku juga mencium bau amis. Namun bukan amis dari ikan air tawar. Penasaran aku mengintip dari celah pintu. Aku sangat kaget begitu melihat apa yang terjadi. Aku melihat Lek Tuminem tengah mengunyah ayam utuh, namun dalam kondisi mentah. Saat itu juga aku lari ke kamarku, berharap apa yang aku lihat itu salah. Namun pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar. Lek Tuminem yang aku kenal bukan Lek Tuminem yang dulu. Semakin hari aku semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Lek Tuminem yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika adzan maghrib dan isya, Lek Tuminem sangat suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa. Ibuku dan ayahku tidak bisa berbuat banyak, karena setiap ditegur, Lek Tuminem akan melotot dan marah-marah. Lagu-lagu tembang Jawa yang didengar Lek Tuminem juga terasa asing di telingaku. Meski aku tahu beberapa kosakata Jawa kromo inggil, namun beberapa kalimatnya ada yang asing, seolah itu tembang lama. Terkadang aku mencatat setiap syairnya. Beberapa selalu aku menceritakan tentang ritual dan hal-hal berbau mistis. Aku pernah tanpa sengaja melihat Lek Tuminem tengah tertawa. Ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya, tampak seperti tengah berbicara entah dengan siapa. Karena ketika aku mencoba mengintip dari celah pintu, Lek Tuminem seolah-olah tahu aku sedang mengamatinya. Puncaknya ketika Ardi datang ke rumahku. Baru saja Ardi masuk, dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini. "Kenapa, Di?" Gus, kamu cium bau amis gak?" kata Ardi sembari menutup hidungnya. "Aku gak cium apa-apa." "Bau bangkai ini," kata Ardi. Ardi tiba-tiba nunjuk ke salah satu kamar yang rupanya adalah kamar Lek Tuminem. "Kenapa, Di?" kataku. "Baunya dari sini, Gus." Dengan ragu-ragu diselimuti rasa takut, kami berdua menghampiri kamarnya Lek Tuminem. Aku penasaran, bahwa apaan sih ini? Busuk sekali baunya. Tanpa tahu apa yang terjadi, Ardi sudah melesat masuk mencari di mana sumber bebauan itu. Sampai matanya tertuju pada ranjang Lek Tuminem. "Di sini, Gus, baunya." Aku yang sejak dari tadi hanya termangu, melangkah masuk dengan bimbang, ketakutan menyelimuti pikiranku. Kami berdua segera mengangkat kasur yang berbau busuk itu. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya aku dan Ardi melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, burung mati. Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. Baunya menimbulkan rasa mual yang menyentak hingga aku tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. "Apaan ini, Gus?" Ardi mulai pucat. "Ardi, pergi saja ya dari sini.
Aku takut banget. Takut apa? Tanya Ardi semakin penasaran. Lek Tuminem, Ar, akhir-akhir ini dia bertingkah aneh. Ini kok bisa kayak gini? Ada yang mentah juga, gumam Ardi. Suara deru mobil baru saja terdengar. Aku tahu. Lek Tuminem dan ayah ibuku sudah pulang. Ardi dari tadi hanya melihat buku di tangannya. Dan rupanya benar, ayah ibuku dan Lek Tuminem sudah pulang. Hanya butuh sekali lihat, Ardi sudah tahu. Di hadapannya bukan sosok hangat Lek Tuminem yang selama ini dia kenal, melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya. Ono apa tole, kok ndeloke kaya ngono? Kata Lek Tuminem, kalau tidak salah artinya begini. Ada apa toh nak? Kenapa melihatku seperti itu? Aku melihat gelagat yang aneh pada Ardi. Belum pernah wajahnya berekspresi tercekat seperti ini. Seolah ia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik, aku langsung mengajak Ardi pergi. Sesekali Ardi mencuri pandang ke Lek Tuminem. Ada apa, Ar? Kok kamu jadi aneh tadi? Gak apa-apa, Gus, kata Ardi. Beberapa saat kemudian, Gus, aku mau pamit ya, aku ada urusan lain. Aku yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Ardi. Penasaran dengan ucapan Ardi, aku membuka isi buku Ardi. Di sana tertulis sebuah kalimat. Lek Tuminem bukan bulekmu. Saat itu juga handphone berdering, dan ternyata yang menelpon adalah Ardi. Namun setelah telepon itu aku angkat, rupanya itu bukan Ardi. Suaranya seorang lelaki dengan nafas terburu-buru. Mohon maaf, di kontak darurat ada nomor ini. Pemilik HP ini baru saja kecelakaan, menerabas pohon dan saat ini tengah kritis. Aku langsung tercekat beberapa detik. Aku langsung menelpon ruang tua Ardi, lalu bergegas keluar. Tepat setelah membuka pintu, aku terdiam menatap Lek Tuminem tengah bersenandung tembang Jawa. Malam harinya, aku mencoba memberanikan diri masuk ke kamarnya Lek Tuminem. Beliau sedang melihatku, tampak tengah menunggu. Tiba-tiba, Lek Tuminem berkata, "Wis seruh to, Le? Sopo sing duduhi koncomu iku? Piye saiki? Wis mati?" Kalau tidak salah artinya begini. Sudah tahu kamu, nak, siapa yang ngasih tahu temanmu? Bagaimana keadaannya? Sudah meninggal. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ayahku muncul. Dengan sigap ayah menyiramkan 2 botol cairan merah. Entah itu apa, sepertinya itu darah. Tapi entah darah apa, aku kurang tahu. Setelah disiram cairan merah itu, Lek Tuminem langsung berteriak sangat keras. Dengan serta-merta, ayah langsung memegang kepalanya sambil merapalkan mantra. Terlihat mata Lek Tuminem melotot seperti mau keluar. Kedua tangan ayah terlihat seperti sedang menarik sesuatu yang berat dari tubuh Lek Tuminem. Dan ketika berhasil menariknya, ayah seperti melemparkan sesuatu ke pintu. Terdengar pintu itu seperti tabrak sesuatu yang sangat keras. Brak! Lek Tuminem langsung pingsan. Setelah sadar, aku mendapati bibiku itu sudah bicara seperti orang normal. Ya mungkin dikarenakan jin yang merasukinya sudah diusir oleh ayah tadi. Kemudian ayah menanyai baik-baik Lek Tuminem. Ayah meminta Lek Tuminem agar bercerita sejujur-jujurnya tentang masalahnya. Akhirnya Lek Tuminem menceritakan semuanya. Sebelumnya, di luar Jawa, ternyata dia itu mengikuti sebuah ritual pesugihan. Di awal perjanjian, pesugihan yang dianut ini tidak ada tumbal. Namun, seiring berjalannya waktu, sang iblis pesugihan mulai meminta kepada Lek Tuminem untuk mencari tumbal. Tentu saja Lek Tuminem tidak bersedia, karena itu tidak sesuai kesepakatan di awal. Akhirnya iblis pesugihan ini marah dan berniat menjadikan Lek Tuminem itu sendiri sebagai tumbal. Demi menyelamatkan dirinya, akhirnya Lek Tuminem pulang ke Jawa. Karena dipercaya, iblis pesugihan itu tidak akan bisa mengganggu korbannya jika sang korban sudah menyeberang lautan. Namun ternyata untuk menyeberang lautan itu ada ritualnya, dan Lek Tuminem tidak terlalu memperdulikan ritual itu. Untuk menyeberang lautan,
diharuskan dilakukan di saat hari kelahirannya atau wetonnya. Bibiku ini wetonnya Selasa Kliwon dan dia berangkat ke Jawa pada hari Jumat. Maka dari itu si iblis pesugihan berhasil ikut menyusup ke tubuhnya dan terbawa sampai ke sini. Dan setelah berbagai macam rangkaian kejadian sampai beberapa saat yang lalu, akhirnya ayah berhasil mengusir iblis pesugihan itu. Tapi kata ayah itu hanya bersikap sementara, karena di lain waktu sang iblis itu akan kembali lagi. Aku pun bertanya kepada ayah, "Lah, terus daripada diusir apa tidak sebaiknya kita musnahkan ya, supaya tidak mengganggu lagi?" Kemudian ayahku berkata, "Ayah juga mempunyai pikiran seperti itu. Maka dari itu ayah sedang menunggu saat yang tepat. Saat yang tepat untuk melakukan hal itu adalah di saat hari kelahiran atau weton bibimu itu nanti. Nanti pada malam Selasa Kliwon kita persiapkan semuanya." "Oh begitu ya ya. Baiklah, aku akan siap membantu ya," jawabku bersemangat. Keesokan harinya aku menjenguk Ardi. Dan syukurlah kondisi Ardi mulai baikan. Dia cuma luka-luka ringan saja. Ardi bercerita, sewaktu kejadian dia seperti melihat Lek Tuminem berdiri di tengah jalan. Sehingga dia refleks membelokkan motornya dan menubruk pohon. Walaupun kondisi badannya sangat sehat, tapi kelihatannya Ardi masih sangat ketakutan. Aku pun berkata kepada Ardi, kalau aku dan ayahku sudah menyusun rencana untuk mengatasi semua masalah ini. Aku bilang pada Ardi agar tidak perlu begitu khawatir. Sepulang dari rumahnya Ardi, aku ceritakan semuanya kepada ayahku. Kelihatan sekali ayahku sangat jengkel. Rupanya iblis itu benar-benar sangat menjengkelkan. Awas, lihat saja nanti. Rupanya dia itu tidak berhasil menjadikan bibimu tumbal. Malah sekarang berniat menjadikan temanmu itu yang akan dijadikan tumbal. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Ya memang, iblis itu di tempat asalnya, dia sosok iblis yang punya kesaktian yang sangat tinggi. Namun, saat ini dia sudah menyeberang lautan. Kemampuannya sudah banyak berkurang. Tapi walaupun begitu, dia hanya bisa dimusnahkan jika dia sedang merasuki orang pada saat hari kelahirannya. Kata ayahku panjang lebar menjelaskannya kepadaku. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Malam Selasa Kliwon. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu yang diminta oleh ayahku. 2 ekor ayam cemani, 1 sisir pisang raja, dan beberapa helai rambut yang panjang. Khusus untuk rambut ini aku minta kepada ibuku. Untungnya ibuku rambutnya sangat panjang sekali. Jadi aku tidak begitu susah-susah mencarinya. Malam harinya kembali aku mendengar Lek Tuminem tertawa sendiri. Aku dan ayah bergegas masuk ke kamarnya. Dan begitu kami masuk ke kamarnya, aku lihat dia sudah berdiri di atas kursi dengan kondisi leher sudah terikat tali. Mungkin sang iblis hendak menghabisi Lek Tuminem. Bergegas, ayah langsung memegang tubuh Lek Tuminem dan aku pun langsung melepaskan tali yang menjerat lehernya. Tiba-tiba Lek Tuminem langsung meronta dan berteriak sangat keras. Dan seperti sebelumnya, ayah bergegas menyiramkan darah ayam cemani ke tubuh Lek Tuminem. Dan selanjutnya terlihat ayah seperti menarik sesuatu yang sangat berat. Kali ini ayah tidak memberi ampun. Dia tarik sekuat mungkin. Dan setelah terlihat berhasil menarik iblis dari tubuh Lek Tuminem, ayah seperti memegangi sesuatu dengan susah payah. "Agus, cepat siram lagi," kata ayahku. "Menyiram kemana ya?" Tanyaku kebingungan mana yang harus aku siram. Aku harus menyiram Lek Tuminem atau menyiram ayahku yang sedang bergulat dengan sesuatu yang tak tampak. "Cepat siram dada ayah ini, cepat," teriak ayahku. Akhirnya aku menuruti kata-kata ayahku. Aku siram dada dan perut ayahku. Dan begitu aku siram, terlihat ayahku yang sedang mencekik sosok tubuh yang bersimbah darah ayam cemani. Kemudian ayah berdiri dan menginjak leher sosok makhluk merah berlidah panjang itu. Makhluk itu terlihat tidak berdaya. Lehernya berada di bawah injakan kaki ayah. Kemudian ayah memintaku untuk mengambilkan beberapa helai rambut yang sudah dipersiapkan. Dengan rambut-rambut itu, makhluk itu ternyata bisa diikat. "Nah, sekarang kamu rasakan sendiri," kata ayahku, sepertinya benar-benar sangat jengkel kepada makhluk itu.
Salah sendiri. Kamu datang ke sini, datang di tempat yang keliru. Makhluk itu terlihat sangat ketakutan. Dia meminta ampun, tapi ayah sepertinya tidak akan melepaskannya. Apa? Kamu mau minta ampun? Kamu itu ya sudah hampir mencelakai berapa orang? Coba aku tanya. Kamu ingin membunuh adikku kan? Apa aku akan mengampunimu? Jangan harap. Makhluk itu pun terus menangis dan meminta ampun kepada ayahku. Tapi ayahku tetap teguh pendiriannya. Dia tidak akan melepaskan makhluk ini, karena makhluk ini sangat berbahaya. Apalagi jika dia sampai kembali ke tempatnya, dia akan menjadi iblis yang sangat mengerikan. Ayahku kemudian menyeret iblis itu keluar rumah. Dengan rambut yang tersisa, ayah mengikatnya di tiang jemuran. Di sini, iblis itu sebenarnya sudah kelihatan pasrah. Dia duduk dengan posisi terikat, rambut di tiang jemuran. Terus bagaimana ini ya? Tanyaku. Ya kita biarkan saja. Biar alam yang akan memusnahkannya, jawab ayahku. Walaupun aku belum paham kata-kata ayahku, apa yang dimaksud dengan alam yang akan memusnahkannya, tapi aku tetap diam saja. Malam sudah berganti pagi. Perlahan-lahan sinar matahari mulai muncul. Kembali aku lihat iblis itu masih terikat di tiang jemuran. Dan ketika sinar matahari perlahan-lahan mengenai tubuhnya, iblis itu menjerit sekeras-kerasnya. Dia merasa seperti terbakar. Perlahan-lahan tubuhnya mulai mengeluarkan asap, dan ketika matahari sudah mengeluarkan sinarnya secara utuh, terlihat iblis itu benar-benar terbakar habis. Bahkan tiang jemurannya pun juga ikut terbakar sampai ambruk. Semenjak itu, kondisi Lek Tuminem semakin membaik. Dia kembali menjadi sosok wanita yang lembut dan ramah. Beberapa kali ayah selalu menasihati agar tidak terjerumus ke ritual-ritual yang menyesatkan yang sebelumnya dia lakukan. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.